Hai semuanya, balik lagi di seri saham bagi pemula. Pada tahun 2023, setidaknya ada lebih dari 20 emiten di sektor industri agribisnis. Salah satu usahanya bergerak di bidang perkebunan atau perdagangan CPO. Dengan luas lahan kelapa sawit yang mencapai 16,8 juta hektar, Indonesia menjadi salah satu produsen sekaligus eksportir crude palm oil terbesar di dunia. Pada 2022, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatatkan produksi CP. Capaian itu menurun 0,34% dibanding realisasi setahun sebelumnya. Tren produksi CPO memang menurun sejak 2020, tak lama setelah pandemi COVID-19 melanda. Namun, selain pandemi, penurunan produksi juga dipengaruhi beberapa faktor lainnya. Apa saja penyebabnya? Cuaca ekstrim basah, perang Ukraina-Rusia, kenaikan harga minyak nabati, minyak bumi, dan pupuk, kebijakan larangan ekspor produk minyak sawit, dan pencapaian program peremajaan sawit rakyat yang rendah. Konsumsi CPO dalam negeri terbilang tinggi, mencapai 20,97 juta ton sepanjang tahun lalu, naik 13,82% dibandingkan dengan tingkat konsumsi pada 2021. Melihat perkembangan produksi dan perdagangan CPO, boleh dibilang harga CPO sangat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Terlebih, Indonesia masih mengekspor dalam bentuk komoditas mentah yang harganya pun berubah-ubah. Dari sekian banyak saham CPO di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa yang kini perdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Apa saja? Yuk kita bahas. Saham kelapa sawit 2023 termahal di Bursa Efek Indonesia. PT Astra Agro Lestari Tbk atau kode saham AALI. Pada perdagangan hari ini 19 September, harga saham AALI mencapai 7.550 per saham dengan market cap 14,34 triliun. Sepanjang semester 1 2023, kinerja perusahaan mencatat penyusutan pendapatan maupun laba bersih. AALI pernah menyentuh harga tertinggi di 14.500 per lembarnya, yaitu pada Desember 2019. AALI merupakan anak usaha PT Astra International Tbk atau kode saham ASI, sekaligus perusahaan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia. AALI memiliki lahan perkebunan sawit seluas 297.011 hektar tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. AALI juga mengoperasikan pabrik pengolahan di beberapa provinsi dan mengolah CPO menjadi olin, esterin, dan PFAD untuk diekspor. Saat ini PBV AALI ada di 0,68 kali, sementara rasio EPS-nya mencapai 667,57. Adapun PI-nya mencapai 11,16 kali. PT FAP Agri Tbk atau kode saham FAPA. Harga saham FAPA sekarang di 5.025 per 19 September 2023 dengan market cap 18,33 triliun. FAPA memiliki rasio PI 24,71 kali dengan total pendapatan 114,15 miliar per tanggal 30 Juni 2023. FAPA menguasai lahan seluas 110.000 hektar yang tersebar di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Riau. Seluruh lahan dikelola 9 perusahaan. FAPA juga memiliki 5 pabrik kelapa sawit dan 1 pabrik pengolahan kernel. PT Sinarmas Agro Resort dan Teknologi Tbk atau kode saham Semar. Harga saham Semar berada di 4.400 per lembarnya di tanggal 19 September 2023. Pada tahun 2022, Semar membagikan dividen total 1,06 triliun. Semar merupakan salah satu perusahaan di bawah bendera Sinarmas Group. Saat ini Semar memiliki 136.000 hektar kelapa sawit yang 23%-nya dimiliki petani plasma. Selain bergerak di bidang perkebunan, Semar juga memiliki rantai hilirisasi yang lengkap. Berdasarkan website PT Semar Tbk, perusahaan memiliki 16 pabrik CPO, 4 pabrik pengolahan inti sawit, 4 pabrik rafinasi, 2 pabrik biodiesel, dan 1 pabrik oleokimia. Produk turunan yang dibuat Semar antara lain minyak goreng, filma dan kunci emas, margarin, sortening, biodiesel, dan produk oleokimia. Produk-produk olehan CPO dari pabrik-pabrik Semar dijual ke lebih dari 60 negara. Saat ini market cap-nya berada di 12,55 triliun dengan PI 3,26 kali dan PBV 0,69 kali.
PT Sampurna Agro Tbk atau kode saham SGRO. Harga saham SGRO per 19 September 2023 dibuka di 2060 dengan market cap 3,67 triliun. Pada saat RUPS diadakan 9 Juni 2023, SGRO menyetujui pembagian dividen 523,76 miliar atau 288 per lembarnya. Rasio PI SGRO berada di 5,16 kali dan EPS 397,53. PBV-nya di 0,75 kali. Berdasarkan websitenya, emiten ini memiliki luasan lahan sawit sebesar 84.033 hektar pada tahun 2021 yang mayoritas berlokasi di Kalimantan dan Sumatera. SGRO juga memiliki 8 pabrik pengolahan, 5 di Sumatera dan sisanya di Kalimantan. Untuk mengurangi ketergantungan bisnis pada CPO, SGRO merambah ke komoditas sagu dan karet dengan luas perkebunan sagu mencapai 12.872 hektar di Riau dan luasan karet sebesar 21.572 hektar di Kalimantan Barat. Gimana pembahasan saham kali ini? Semuanya PBV-nya di bawah 1. Jadi tertarik beli saham kelapa sawit? Biar nggak ketinggalan info sebagai investor pemula, ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.